Kulo iling tasih mondok teng Mekah riyen. Sekitar 8 tahun 9 bulan di kediaman Sayyidil Walid Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Setiap musim haji ini biasanya para jamaah ziarah datang dalam Romo Sayyidil Walid Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki teng Rusaifah Mekah. Para jamaah saking nggih macam-macam negara pun nggih. Indonesia, Malaysia, berbagai macam bangsa, Turki, Eropa, dari Maroko, dari Mesir, Afrika. Kula sing heran niku nggih, para penziarah saking Turki. Niku nek teng pengawasan majelis niku Abuya Romo Sayyid Muhammad Al-Maliki niku sedau qala Rasulullah. Niku kompak sallallahu alaihi wasallam sambil memegang dada sebelah kiwa nggih dengan tangan sebelah kanan. Kula tanglet. Saya tanyakan kepada rencang, niku napa niku? Nggih terus niku tarekat ngoten niku. Kula mboten paham niku. Tarekat niku. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu saya menemukan literatur jawaban bahwa orang Turki ketika mendengar nama Nabi Muhammad disebut, mereka punya kebiasaan adat pengadatan memegang dada sebelah kirinya dengan tangan sebelah kanan. Ini menunjukkan tanda mana nih jantung hati. Nek rungu asmani Sayyidil Wujud Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati kita, jantung ini kalau mendengar orang yang kita rindukan, mendengar namanya disebut, maka ini berdegup kencang. Ya insyaallah din sing pengalaman khitbah tunangan nggih. Niki pengalaman nggih. Biasanya kalau sudah disebut nama tunangannya ini wah langsung berdebar nggih. Tak ingat lah mbak waktu apa ngalan nggih. Kena sebutnya mana? Ngeter. Nika urusan syahwat, urusan nafsu. Dos pun niki urusan Habib Al-Mustafa, cinta yang murni tanpa harus dicampur oleh syahwat. Maka degup jantung ini adalah degup jantung yang benar-benar tulus, ikhlas karena mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah napa kok niki tangan kanan memegang mana? Jantung hati. Seolah-olah kalau dibahasakan, wahai hatiku yang rindu kepada baginda Nabi, sabarlah engkau hingga nanti pertemuan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Mengapa jantung hati? Terus dokter ahli medis nih, fisiologi. Ternyata jantung hati kita ini adalah pompa. Dan satu-satunya pompa terbaik salam dunya. Panjenengan yang punya pertanian, punya sumur, kemudian pakai dap, napa nggih? Sanyo nggih. Mampukah sanyo ini 24 jam kali 60 tahun? Nggih, insya Allah 5 tahun sudah. Insya Allah 24 jam saja. Insya Allah sudah minta diservis. Tetapi pompa yang dari Allah Subhanahu wa taala ini 24 jam kali 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun tidak pernah diservis. Dan itu terus memompa berapa galon darah setiap hari. Subhanallah.
Nah, ini jantung hati mana nih? Mengalirkan darah dari otak sampai kaki. Bagaimana kalau yang dialirkan adalah mahabbah, cinta kepada Nabi? Dia ingkang kata sholawati, insya Allah. Mana ini katakan mahabbah itu mateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang penuh hatinya bersolawat kepada Nabi, insya Allah akan dianugerahi mahabbah, cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hati ini sudah penuh dengan cinta, maka mengalir ke pikirannya. Pikirannya penuh cinta kepada Nabi. Mengalir ke retina matanya, maka matanya memandang cinta kepada Nabi. Mengalir ke gendang telinganya, maka gendang telinganya mendengar sesuatu yang menjadi cinta kepada Nabi. Mengalir kepada lidahnya, lisannya, maka lisannya ini akan berkata-kata yang menjadi cinta kepada Nabi. Mengalir kepada tangan dan kakinya, perbuatannya akan berbuat menuju cinta kepada Nabi. Allahu Akbar. Ini bahasa cinta kepada Nabi. Karena Nabi yang mengajarkan sallu kama ra'aitumuni usolli. Begitu kita berfikir akidah, ya, kita diajari bahwa tidak akan sesat umat ini selagi berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak akan sesat umat ini ketika berpegang teguh kepada Al-Quran wa dzurriyyati wa intrati, dzurriyyahnya baginda Nabi Ahlul Bait. Umat ini diingatkan oleh Nabi, Allah Allah fi ashabi, takut kepada Allah, takutlah kepada Allah dalam urusan sahabat. Maka orang yang hatinya penuh sholawat, orang yang hatinya penuh cinta Nabi, dia akan takdim kepada para sahabat. Dia akan mencintai sahabat karena di dalam batinnya sahabat ada cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini akidahnya, pemikirannya. Lalu bagaimana dengan matanya? Dia akan membaca Al-Quran karena Nabi Muhammad adalah nabinya Al-Quran. Ketika cinta ini mengalir kepada pendengarannya, maka pendengarannya akan mendengarkan nasihat sami'na wa ata'na, sebagaimana sifat orang mukmin yang sejati. Itulah bentuk dari cinta. Ketika kita melangkah ke masjid, kenapa sebelah kanan? Karena Nabi yang merintahkan. Maka rasakanlah ketika kita naik ke masjid, berdoa, memasuki pintu masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ini adalah bahasa cinta. Ketika keluar dari masjid, kaki kiri yang didahulukan. Lalu kita berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ini juga bahasa cinta. Setiap ajaran Nabi adalah bentuk ungkapan kata cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.